Universitas Diponegoro atau yang biasa kita kenal dengan Undip. Pada tahun 2021 ini, Undip tetap mengadakan kuliah kerja nyata atau KKN. Saya, Sheila Paramita, dari Fakultas Kedokteran, turut berpartisipasi dalam KKN Tim 2 Universitas Diponegoro tahun 2021. KKN ini disebut juga dengan KKN pulang kampung, di mana kegiatan KKN dilaksanakan di kampung halaman. Kuliah kerja nyata merupakan suatu bentuk pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat dengan cara memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk berinteraksi dengan masyarakat di luar kampus. Dan secara langsung mengidentifikasi masalah-masalah serta membantu menangani masalah yang dihadapi masyarakat dalam pembangunan wilayah di lokasi KKN. KKN kali ini mengusung tema Sinergi Perguruan Tinggi dengan Masyarakat di Masa Pandemi COVID-19 berbasis pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau SDG. Pembekalan dan bimbingan dengan dosen pembimbing dilakukan secara online menggunakan Microsoft Teams. Penerjunan mahasiswa KKN pun dilakukan secara online melalui YouTube. Pada KKN ini, saya mendapatkan lokasi KKN di Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Tembalang yang terbagi menjadi 10 RW. Kantor Kelurahan Mangunharjo sendiri berlokasi di Jalan Kompol R. Sukanto Raya nomor 10. Setelah penerjunan, kami berkunjung ke kantor kelurahan dengan maksud meminta izin untuk melakukan kegiatan KKN di wilayah tersebut. Dari 10 RW, saya memilih RW 3 sebagai lokasi untuk melakukan program KKN saya nanti. RW 3 ini terbagi menjadi 8 RT. Setelah mendapat izin dari kelurahan, selanjutnya kami meminta izin kepada Ketua RW 3 untuk melakukan kegiatan KKN di daerah RW 3. Di wilayah RW 3 terdapat cukup banyak potensi. Terlihat cukup banyak UMKM yang dapat dikembangkan lebih lanjut. Seperti warung, penjual makanan, hingga furniture dan juga jasa desain. Selain itu, di daerah ini juga masih banyak lahan kosong hijau yang dapat dijadikan perkebunan. Beberapa warga juga sudah memanfaatkan lahan yang mereka punya untuk menanam umbi, seperti singkong, ubi, dan lainnya. Untuk fasilitas di lingkungan RW 3 sudah cukup banyak, mulai dari pos kamling atau pos ronda di tiap RT, hingga musola atau masjid. Namun, memang untuk fasilitas kesehatan masih kurang dan dapat dikembangkan atau ditindak lebih lanjut. Melihat warga di daerah ini, terutama lansia, cukup banyak yang memiliki penyakit komorbid. Selain itu, ada pula pendopo yang dikelola oleh Karang Tarunanya. Di RW 3 juga ada yayasan dan panti asuhan Darun Najah dengan total kurang lebih ada 50 anak. Di RW ini masih ada beberapa warganya yang tidak menerapkan protokol kesehatan. Di Kota Semarang sendiri, total kasus terkonfirmasi positif COVID-19 paling banyak berada di rentang usia 20-54 tahun. Di RW ini, pada awalnya ketika ada warga yang terkonfirmasi positif, mereka menjadi panik. Namun sekarang kepanikan itu sudah mulai berkurang. Pada saat program kegiatan KKN ini dibuat, ada 18 warga yang sedang positif dan sedang menjalani isoman di rumah masing-masing. Oleh karena itu, untuk program COVID-19, saya akan memberikan edukasi mengenai gejala dan tanda COVID-19 pada dewasa, agar warga dapat mengenali gejala tersebut sedini mungkin dan mencegah penularan lebih lanjut. Selain itu, diperlukan juga edukasi mengenai hal-hal yang dapat dilakukan bila terkonfirmasi positif COVID-19, agar warga tidak panik lagi. Selain
Selain itu, di tengah pandemi COVID-19 ini masih banyak warga RW 3 yang merokok. Padahal merokok menimbulkan banyak masalah dari sisi kesehatan maupun dari sisi lainnya. Merokok sendiri berkontribusi dalam meningkatkan angka kematian dan disabilitas akibat penyakit tidak menular. Hal tersebut menjadi hambatan dalam tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDG. Oleh karena itu, perlu diberikan penyuluhan mengenai bahayanya merokok, terlebih di masa pandemi ini, kerugian yang ditimbulkan akibat merokok menjadi lebih banyak. Sebagai awal program edukasi, akan dilakukan pretest untuk mengetahui tingkat pengetahuan warga. Berdasarkan hasil pretest tersebut, saya akan menyesuaikan juga materi edukasi yang akan saya berikan. Untuk media edukasi, saya menggunakan buklet dan juga video edukasi yang disebarkan melalui pesan grup aplikasi WhatsApp. Untuk program COVID-19, ditambahkan juga edukasi menggunakan poster. Edukasi juga dilakukan secara langsung atau door-to-door ke warga RW 3 yang ditemui. Warga akan mendapatkan buklet dan juga penjelasan singkat mengenai edukasi tersebut. Warga sangat antusias dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan edukasi ini. Poster edukasi COVID-19 ditempelkan di fasilitas umum di setiap RT, seperti di pos kamling maupun musola atau masjid. Setelah edukasi, dilakukan post-test sebagai bahan evaluasi program edukasi yang telah dilaksanakan. Berdasarkan post-test tersebut, didapatkan hasil peningkatan pengetahuan dan pemahaman menjadi lebih baik dari sebelum edukasi. Untuk program pendukung lainnya, kami membuat desinfektan dan juga hand sanitizer. Dua jerigen desinfektan dibagikan ke setiap RT. Sementara satu botol hand sanitizer dan satu botol desinfektan kami tempatkan di fasilitas umum di setiap RT. Kami juga membagikan paket kecil untuk lansia yang berisi hand sanitizer, tolak angin, masker kain, dan juga konektor masker. Selain itu, saya membantu edukasi penyakit diabetes pada lansia. Setelah itu, paket masker dibagikan kepada lansia. Ada juga yang dibagikan kepada anaknya sebagai perwakilan. Kami juga membuat poster edukasi mengenai cuci tangan yang benar yang ditempel di beberapa tempat di lingkungan RW 3. Tidak lupa kami membeli sembako untuk diberikan kepada ketua RW sebagai tanda terima kasih. Di lingkungan RW ini juga banyak anak-anak yang bermain namun tidak memakai masker. Keesokan harinya, kami membagikan masker dan juga hand sanitizer kepada anak-anak. Pada hari terakhir, kami berpamitan dengan ketua RW karena tugas dan program KKN kami sudah selesai. Laporan pelaksanaan kegiatan pun ditandatangani oleh ketua RW sebagai bukti dan pertanggungjawaban bahwa kegiatan ini sudah terlaksana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya
ingin menyampaikan kesan dan pesan untuk mahasiswi Universitas Diponegoro Semarang yang telah KKN di Desa Yuwono, RT 2, RW 3, Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Tembalang, Semarang. Kesannya, terima kasih atas perannya telah memberikan penyuluhan untuk warga kami. Semoga ilmu yang dibagikan kepada warga kami bermanfaat untuk semuanya. Dan untuk pesannya, lulus tepat waktu, tetap jaga kondisi, jaga kesehatan, dan selalu semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas semua pihak yang sudah terlibat, membantu, dan selalu support untuk keberlangsungan KKN ini.